Gimana kalau misalnya momen-momen yang sedang kamu alami itu rasanya nggak nyata? Seolah kamu nggak bisa present atau hadir dalam kegiatan yang sedang kamu alami. Kayak seperti film panjang yang diputar di dalam kepala. Rasanya hampa, kosong, atau bahkan jiwa itu rasanya kayak keluar dari tubuh. Kamu nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau katanya halo dokter.com, semua hal yang kusebutkan tadi merupakan gejala dari derealisasi. Tapi karena aku nggak pernah konsul hal ini ke dokter, ataupun kayak bicarain hal ini secara serius, aku nggak bisa namanya self diagnosis. Karena kadang-kadang aja dokter itu suka salah kalau diagnosis pasiennya. Apalagi aku yang nggak punya keterampilan ataupun basic mendasar soal medis ataupun kesehatan. Dan lucu kalau misalnya aku self diagnosis sendiri kan. Tapi gimana caranya supaya aku bisa hadir ataupun kayak ngerasain kalau misalnya momen-momen yang sedang aku lakukan itu nyata ataupun real. Cerpen bikin aku ngerasa lebih hadir dalam hidupku sendiri. Pas aku lagi create suatu cerita, itu rasanya kayak lebih nyata aja. Kenapa? Karena aku bisa dengan gampangnya membuat adegan per adegan sesuai dengan hal yang ku mau. Dimana ini nggak bakalan bisa aku lakukan di kehidupan nyata. Karena kita nggak bisa rubah semuanya sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalnya kamu bikin sebuah rencana, tapi takdirmu berkata lain, sesempurna apapun rencanamu, bakalan gagal, bakalan hancur. Tapi meskipun begitu, kita bisa dengan gampang atau kita bisa mengendalikan reaksi yang kita keluarkan saat menghadapi momen atau kejadian tersebut. Dan ini yang aku lakukan untuk menghadapi apa ya namanya, kayak menghadapi derealisasi ataupun semacamnya. Aku bakalan pakai notes di HP alias di Word. Ini aku tunjukin. Dan menurutku media ini gampang banget buat diaplikasikan. Bahkan sampai kiamat ini media nggak bakalan hilang. Kecuali kamu lupa password akunmu sendiri. Setelah itu aku bakalan pick atau ambil ide cerita sesuai dengan mood atau perasaanku di hari itu. Kalau misalnya aku lagi marah, aku bakalan nulis seputar kemarahan. Kalau misalnya aku lagi kecewa, aku bakalan nulis seputar kekecewaan. Kalau misalnya aku lagi sedih, aku bakalan nulis tentang kesedihan. Aku bakalan kasih contoh gampang ke kalian. Aku bikin sebuah cerita tentang seorang pelajar yang dia sering banget ketiduran pas pelajaran. Dari 7 mapel yang dia ikuti, ada 2 sampai 3 mapel yang dia itu ketiduran. Kayak tidur ayam, alias tidur yang nggak disengaja tapi tiba-tiba aja tidur. Hal ini relate banget sama aku karena aku sering banget ketiduran. Apalagi pas mapel-mapel penting kayak biologi, MTK, fisika, kimia. Walaupun aku udah nyoba berbagai macam metode kayak duduk lebih tegak, terus tidur lebih awal, minum banyak air putih, nggak makan nasi atau makan nasinya sedikit biar nggak sugar crush, terus mencatat penjelasan guru. Semua metode itu kayak rasanya nggak berguna aja. Mata itu kayak ngedip dikit aja, pelajaran udah skip beberapa step. Awalnya emang oke-oke aja, tapi gimana kalau pelajaran penting kayak MTK, fisika, kimia, biologi, itu kebablasan. Hal ini yang bikin aku jengkel banget soal kejadian ini. Dan aku mutusin bikin cerita soal ketiduran. Keuntungan selain bikin hadir dalam kehidupan adalah sebagai pelampiasan atas ketidaksukaanku terhadap sesuatu. Tapi ada dampak negatifnya. Menurutku, penulis itu nggak boleh terlalu personal dengan karyanya, atau nggak boleh terlalu terikat sama hal yang dia tulis. Pakai pakai pengalaman pribadi sebagai referensi menulis itu boleh. Kalau misalnya kamu bisa mudah atau bisa membedakan mana yang perlu kamu ambil dan mana yang perlu kamu singkirkan. Kalau misalnya kamu terlalu terikat dengan cerita yang kamu buat, takutnya kamu nggak bisa atau nggak bisa move on dari cerita selanjutnya ataupun proyek selanjutnya. Hal ini sama kayak misalnya kamu punya mantan dan susah banget buat beralih ke lain hati. Menurut kalian gimana?